Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah pesan-pesannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diring salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, malam yang penuh dengan keberkahan, pada malam Jumat Sayyidul Ayyam, kita kembali melanjutkan pengajian Sirah Nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah kembali pada malam ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang beberapa petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah atau juga yang dicontohkan oleh Rasulullah pada saat beliau hendak tidur dan juga pada saat beliau terjaga dari tidur. Selanjutnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menjelaskan kepada kita, wa kana yanamu awwalul laili, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan beliau tidur di awal waktu malam. Ya, itu kebiasaannya Nabi. Bahkan dalam satu hadis diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu atau hampir selalu tidur pada awal malam, wa karihal al haditsa ba'dal isya. Beliau sangat tidak suka memperpanjang obrolan setelah beliau melakukan sholat isya. Jadi kebanyakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan sholat isya beliau langsung kemudian istirahat. Wa yaqumu akhiruhu, dan beliau terjaga di akhir waktu malam atau sepertiga waktu malam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita garis bawahi pelaksanaan sholat isya di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti sholat isya yang kita kerjakan di zaman kita sekarang, apalagi di awal mula turunnya perintah solat kepada Rasulullah. Kita tahu bersama perintah solat turun kepada Nabi Muhammad lebih kurang 16 bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi perintah solat itu termasuk syariat makiyah, syariat yang turun pada saat Rasulullah masih berdomisili di kota Mekah. Nah, kemudian pada awal mula perintah solat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat isya di akhir daripada waktu malam, bukan di awal. Kalau kita sekarang kan mengerjakan solat isya itu di awal. Ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal mulanya beliau mengerjakan solat isya, dan itu dikerjakan secara berjamaah dengan para sahabatnya di waktu akhir malam. Sampai kemudian saat beliau hijrah ke kota Madinah, banyak para sahabat kerepotan mengikuti pelaksanaan sholat isya berjamaah bersama Rasulullah di akhir waktu malam,
Maka kemudian dimajukan oleh Rasulullah pelaksanaan sholat isya itu di awal waktu malam seperti yang kita lakukan sekarang. Nah itu belakangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sementara para sahabat Nabi masih berkembang, kalau yang namanya sholat isya itu baiknya bukan di awal waktu tapi di akhir waktu. Kalau semua sholat yang lain, 4 waktu yang lain, baiknya itu dikerjakan di awal waktu. Ya misalnya Rasulullah pernah ditanya sama Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayu a'malin afdal indallah, pekerjaan apa yang paling afdal dalam pandangan Allah? Dijawab sama Rasulullah, as-salatu ala awqatiha, salat di awal waktu. Kecuali dipahami oleh sebahagian sahabat, salat isya baiknya itu bukan di awal waktu, karena semangat daripada salat isya itu dikerjakan di akhir waktu. Tapi rukhsah, karena sebahagian sahabat yang lain sukar betul bisa mengerjakan sholat isya berjamaah bersama Rasulullah di akhir daripada waktu malam, kemudian pelaksanaannya dimajukan oleh Rasulullah dan lebih kurang seperti yang kita laksanakan sekarang, itu belakangan. Maka Bapak Ibu, sahabat seperti Umar bin Khattab masih punya keyakinan yang namanya sholat isya terbaik itu di akhir waktu malam. Nah sehingga ada sebahagian riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab itu sholat isya di awal waktu bermakmum di belakang Rasulullah hanya untuk mengambil barokah berjamaah bersama Rasul. Tapi beliau juga tidak ingin kehilangan fadilah daripada sholat isya yang dikerjakan akhir malam. Maka kemudian beliau juga nanti bangun malam mengerjakan kembali sholat isya-nya. Model seperti ini tidak apa-apa. Maka berkembang di dalam sebahagian pemahaman mazhab fikih, baiknya sholat isya itu ditunda pelaksanaannya sampai akhir waktu malam. Nah itu sejarahnya seperti itu muncul. Jadi ini belakangan muncul Nabi Muhammad SAW menyegerakan waktu pelaksanaan sholat isya di awal waktu malam. Kayak sama ini dengan pelaksanaan sholat tarawih yang tahun 2 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa kepada umat Islam, maka diikuti pada malam harinya Rasulullah SAW dengan para sahabat mengerjakan sholat tarawih. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis yang cukup populer saya kira, man shoma Ramadan atau man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tapi pelaksanaan sholat tarawih yang dikerjakan oleh Rasulullah itu hanya beberapa malam. Nah Bapak Ibu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan kepada kita ada 5 perbedaan setidaknya dalam pelaksanaan sholat tarawih yang dulu dikerjakan oleh Rasulullah dengan sholat tarawih yang belakangan dikerjakan oleh sahabat Umar. Jadi praktik sholat tarawih yang kita kerjakan sekarang banyak tiruannya kepada Umar bin Khattab, bukan kepada Rasulullah SAW. Tapi itu masuk dalam kategori bid'ah hasanah namanya ya, karena sahabat Nabi itu memang salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk diikuti. Jadi tidak salah juga, bukan ini nanti pemahamannya, oh berarti Umar ini salah, enggak seperti itu pemahamannya. Nah Bapak Ibu, salah satu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, perbedaan teknis pelaksanaan sholat tarawih yang dikerjakan oleh Rasulullah dengan Umar apa? Kalau dulu Rasulullah mengerjakan sholat tarawih di akhir daripada waktu malam, ya sudah barang jam 1 atau barang jam 2, Nabi Muhammad bangun sholat isya, kemudian sholat isya sudah duluan, kemudian bangun jam 2 sholat tarawih, kemudian setelah sholat tarawih langsung Nabi Muhammad biasanya sahur dengan para sahabatnya. Tapi kemudian kenapa praktik sholat tarawih yang kita kerjakan sekarang di awal waktu malam? Jadi kalau dulu Nabi Muhammad sholat isya terlebih dahulu, istirahat, nanti malam bangun, baru kemudian sholat tarawih. Nah sedangkan kita sekarang setelah sholat tarawih, setelah sholat isya langsung melaksanakan sholat tarawih. Itu teladannya dari siapa sebenarnya? Nah ternyata kalau kita rujuk di dalam kitab Fathul Bari, itu teladannya awal sekali dimulakan oleh sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah jadi pemahaman seperti itu menjadi penting untuk kita pahami, karena tidak ada satu kemestian pelaksanaan sholat tarawih itu harus di awal malam, tidak ada satu kemestian. Misalnya ya siapa tahu
Masjid Oman buat kebijakan untuk tahun 2022 Ramadan ini kan tinggal 4 bulan lagi ya. Tinggal 4 bulan lagi. Insya Allah akhir April atau awal Mei itu sudah masuk bulan Ramadan. Buat kebijakan setelah sholat Isya kita istirahat. Nanti jam 12 baru tarawihnya dimulai. Ya enggak apa-apa, enggak usah disalah-salahkan. Kan memang seperti itu adanya. Nah inilah butuh kita yang namanya pengajian supaya kita menjadi orang yang lebih bijaksana, tidak mudah menggampang atau gampang menyalahkan orang lain pada saat orang lain itu berbeda dengan kita. Jadi Nabi Muhammad yanamu awalul laili, beliau tidur di awal waktu malam, wa yaqumu akhiruhu, dan kemudian terjaga di akhir daripada waktu malam. Namun bukan sama sekali Nabi Muhammad selalu tidurnya cepat. Ya karena ciri-ciri orang soleh itu, ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 17, wa kanu qalilan minal laili yahjaun. Ya, ciri-ciri orang soleh itu sedikit tidur di waktu malam, ya. Jadi nanti Bapak Ibu ukur sendirilah. Waktu malam itu kan di tempat kita mulai dari azan maghrib lah, ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Sudah mulai perhitungan waktu, kita pakailah rata-rata jam 7. Jam 7 sampai sholat isya, sampai sholat subuh, azan sholat subuh sekarang jam 5.30 ya lebih kurang. Ya, jadi di antara jam 7 sampai jam 5.30 lebih banyak kita habiskan waktu kita buat apa? Apakah buat terjaga ataupun buat tidur? Nanti pertanyaan berikutnya, terjaganya buat apa? Nah, untuk ibadahkah? Untuk ngajikah? Untuk zikirkah? Atau untuk belajarkah? Atau hal-hal yang bermanfaatkah? Atau hanya nonton sepak bola? Setelah nonton sepak bola kalah lagi, ya itu sialnya 2 kali. Sudah nonton bola kalah lagi, sialnya 2 kali itu. Ya jadi harus kita tanya itu. Nah waktu kita ini habis kemana? Tapi kalau di waktu malam itu lebih banyak kita habiskan untuk ibadah, berarti ciri-ciri orang soleh yang diceritakan sama Allah dalam surat Az-Zariyat sudah ada, sedikit minimal ada di dalam diri kita. Wa rubbama sahara awwalul laili fi masalihil muslimin, dan terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahara awwalul lail. Beliau itu bergadang di waktu awal malam, tidak sampai larut malam, tapi di awal waktu malam itu beliau bergadang untuk tujuan fi masalihil muslimin, untuk tujuan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, itu sering juga. Bahkan Bapak Ibu kalau simak cerita atau sejarah perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu kan tidak bisa tidur. Yang tidak bisa tidur karena khawatir betul Nabi Muhammad kalau terjadi sebalik yang diharapkan keesokan hari. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad tertidur. Sehingga di dalam tidurnya Nabi Muhammad kan melihat dalam mimpinya, idz yurikahumullahu fi manamika qalila, dinampakkan kelompok musuh orang Quraisy jumlah pasukannya sedikit, padahal jumlah orang Quraisy beberapa kali lipat lebih banyak dibandingkan pasukan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibuat tertidur, dibuat ngantuk sama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada beberapa sahabat bertikai dari Bani Kindah, ya suku, salah satu suku yang ada di Madinah namanya Bani Kindah. Itu mereka bertikai merebutkan tanah, ya batas tanah. Jadi masalah rebut batas tanah itu bukan hanya di zaman kita, Pak. Di zaman Rasulullah juga ada. Beruntung sahabat dulu punya orang seperti Rasulullah, tidak harus ke pengadilan, ya selesai di tangannya Nabi. Kalau kita sekarang kan harus nembok-nembok, ya kan, harus ke pengadilan, ya susah untuk menemukan titik temu. Itu Nabi Muhammad pernah mendamaikan 2 orang yang bersengketa itu sampai larut malam. Nah ini beberapa contoh di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tidur di waktu malam, di awal waktu malam tepat, tapi juga terkadang jika ada kebutuhan, ada maslahah yang ingin dituju oleh Nabi, beliau kemudian bisa tidur sampai larut malam. Wa kana tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Kemudian ciri-ciri tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya apa? Yang tertidur itu 2 bola matanya, tapi tidak tertidur kalbunya. Kalbu Nabi Muhammad itu terjaga.
selalu dalam keadaan zikir, dan itu banyak sekali cerita hadis ya. Misalnya dulu orang-orang Bani Israel pernah datang kepada Nabi Muhammad melontarkan beberapa pertanyaan. Ya Muhammad, coba sebut ciri-ciri Nabi yang juga diceritakan di dalam kitab suci kami Taurat dan kitab suci orang-orang Kristen Injil. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan semua Nabi mulai dari Nabi Adam sampai saya Muhammad SAW, tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Yang tertidur itu 2 bola matanya saja, tapi hatinya tidak tertidur. Kaget orang Bani Israel. Dari mana ini Muhammad tahu? Dia kan nggak punya Injil, dan dia kalau punya pun tidak bisa baca kitab Injil. Siapa yang kasih tahu dia? Jadi Nabi Muhammad, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, punya ciri-ciri sama seperti nabi-nabi yang lain. Kalau tertidur itu hanya bola matanya saja terpejam, tapi kalbunya Nabi Muhammad itu terjaga, selalu dalam keadaan sadar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan tidur, dalam keadaan terjaga pun kita enggak ingat Allah, Pak. Jangankan dalam keadaan terjaga, kadang-kadang sedang zikir pun enggak ingat Allah. Zikir itu kan sebenarnya ingat Allah. Mulutnya komat kamit, tangannya main-main, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalbunya ingat pasar, ingat keluarga di rumah. Itu kita umat Nabi Muhammad, wabil khusus umat akhir zaman. Ya, tangan gerak-gerak, la ilaha illallah, mulut komat kamit, la ilaha illallah, kalbu ingat yang lain. Ya, jadi dalam kondisi menyebut la ilaha illallah pun kadang-kadang kita enggak ingat Allah. Saya pernah lihat itu, Pak, dalam salah satu majelis Samadiyah, dalam salah satu majelis tahlil. Kebetulan baru-baru ini ada jamaah di salah satu kampung undang saya tahlilan. Saya perhatikanlah jamaah tahlilan. Jadi saya kalau Bapak Ibu undang saya tahlilan, hati-hati Pak, saya suka perhatikan, dan itu jadi bahan ceramah saya nanti. Ya, saya perhatikanlah. Ada itu Bapak Ibu, salah satu jamaah tahlilan itu mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi pegangnya HP. Itu kira-kira otaknya di mana itu? Atau kalbunya kemana itu? Ya, pikirannya kemana itu kan? Rasanya nggak ada itu Bapak Ibu. Mulutnya aja komat kamit. Ya, kita sering terjebak dalam formalitas ritual mengingat Allah, tapi substansi mengingat Allah tidak dapat. Nah, itu kita umat akhir zaman. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Bahkan dalam keadaan tidur pun yang terpejam itu hanya 2 bola mata beliau, tapi kalbunya Rasulullah SAW itu ya hidup, itu terjaga. Kesadaran akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam kalbunya Rasulullah meskipun beliau pada saat tertidur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk memperkuat itu semua, ada sepotong hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abbas, ya sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan gini di dalam Sahih Muslim, annahu bata inda khalitihi Maimunah. Beliau punya khalah itu makcik dari pihak ibu ya. Jadi beliau punya makcik dari pihak ibu yang kemudian kebetulan juga istri Nabi Muhammad, namanya Maimunah. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha sebagaimana di dalam Sahih Muslim, annahu bata inda khalatihi Maimunata. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili fatawadda. Dia pingin nginap bersama bibinya, makciknya yang bernama Maimunah yang kebetulan juga istri Nabi. Tujuannya apa? Beliau ini ingin sholat malam bersama dengan Rasulullah. Kemudian kebetulan termasuk ahlul baitnya Nabi. Nah, Nabi mempersilahkan, ya tidak apa-apa, ikut, kata Nabi Muhammad. Maka terjadilah kejadian ini. Beliau punya kesempatan untuk sholat malam bersama dengan Rasulullah. Cerita Abdullah bin Abbas kemudian, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail. Pada saat tengah malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbangun, fatawaddaa min syanna mu'allakin wudu'an khafifan. Kemudian beliau terbangun, kemudian beliau wudu, dan terbangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ada yang bangunin.
Nah, ini kemudian menyebabkan sebahagian ulama Syafi'i berfatwa salat malam yang namanya tahajud itu hanya sah kalau kita terjaga dengan sendirinya tanpa ada yang bangunin. Kenapa? Karena memang bangunnya Nabi Muhammad seperti itu Bapak Ibu. Di dalam hadis Nabi Muhammad itu tidak ada alarm yang bangunin, tidak ada istri yang bangunin, atau tidak ada suatu peristiwa yang kemudian membuat Nabi Muhammad terbangun. Ya, tapi Nabi Muhammad itu terbangun sendiri memang. Nah, kemudian pada saat membaca fatwa Imam Syafi'i seperti itu, yang menarik Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kan salah seorang ulama yang juga mazhab fikihnya Syafi'i. Beliau kasih konsep gini Bapak Ibu. Jangan pernah durhakai Allah di siang hari, la tu'siyahullahu fin nahari fataqumu fil laili. Nanti kelak Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kamu bangun di waktu malam. Nah, itu konsepnya Imam Al-Ghazali. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita enggak kemana-mana, kalau kita lagi khusyuk-khusyuknya, kalau kita enggak banyak dosa, betul-betul itu Allah Subhanahu wa taala buat kita bangun. Jadi sebenarnya dalam konsep tasawuf, kemampuan kita bangun malam itu sangat tergantung dengan banyak atau tidak banyaknya dosa yang kita buat, bukan banyak atau tidak banyaknya amal soleh yang kita kerjakan di siang hari. Bukan itu gantungannya, tapi gantungannya sejauh mana kita mampu meniadakan perbuatan dosa di siang hari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita terjaga di malam hari. Itu konsep yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau tidak percaya, besok pagi praktek Pak. Bapak Ibu jangan terlalu banyak dekat sama orang, karena yang mengundang kita buat maksiat itu dekat sama sesama manusia Pak. Ada aja, apalagi kalau sudah di kedai kopi. Pertama alasannya ngulang pengajian, tapi nanti sudah ghibah kemana-mana itu. Ya kopinya pancung, nggak habis-habis. Tapi gosipnya Pak, wah banyak itu nanti. Ya itu kalau sudah seperti itu susah. Ya kita bangun malam harus pakai alarm. Ya, maka tapi sebagian ulama Syafi'i yang lainnya membolehkan. Ya kalau bangun tahajud itu menggunakan alat bantu, itu boleh. Karena nggak ada, Rasulullah kan nggak pernah bilang kalian nggak boleh sholat tahajud kalau dibangunkan sama orang. Nabi Muhammad nggak pernah bilang gitu. Walaupun bangunnya Nabi Muhammad sholat tahajud itu memang dengan sendirinya, nggak ada yang membangunkan beliau. Nah ini ditunjukkan juga di dalam hadis ini. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad SAW wudu'an khafifan. Beliau berwudu dengan wudu ringan, maksudnya enggak berlebih-lebihan. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu fabalagha fi wudu'ih, itu bahasa hadisnya. Ada bahasa hadis wudu'an khafifan, wudu yang ringan saja. Tapi kadang-kadang Nabi Muhammad mubalaghatun fil wudu, wudunya berlebih-lebihan, ada. Maksud wudu ringan itu apa Pak? Kadang-kadang Nabi Muhammad hanya memadakan wudunya pada yang rukun-rukun saja, yang diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu yang rukun. Kadang-kadang itu Nabi Muhammad lakukan Pak. Nah, saya yakin, hakul yakin, Bapak Ibu ini sudah berusia sekian tua, tapi wudunya selalu pakai sunnah, kan gitu. Betul Pak ya? Pernah wudu yang pakai rukun-rukun aja? Sekali-kali pakai Pak. Ya karena Nabi Muhammad aja ninggalin, kok Bapak Ibu melebihi Nabi Muhammad? Kan? Ya sekali-kali tinggalin. Nah itu bahasa hadisnya wudu'an khafifan. Kalau kita baca dalam syarah hadis, apa yang dimaksud dengan wudu'an khafifan? Wudu hanya memandakan yang wajib-wajib saja. Dulu kami di pesantren sering gitu Pak. Kalau sudah telat itu di Jumala Amal, ada guru kami sekarang direktur Jumala Amal Tengku Hamdani, Allahu yarham, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau. Itu kalau sudah telat Pak pakai rotan itu. Maka kan antri di tempat wudu itu kan antri. Kadang-kadang satu tempat wudu keran itu antrinya 2-3 orang. Itu biasanya teman di belakang, yang wajib-wajib mentang, jangan lagi pakai sunnah. Nah dulu kita di pondok sering Pak, pakainya wajib-wajib aja. Kapan? Kalau sudah mepet mau masbuk sholat, tapi bukan lillahi ta'ala, lil tengkuham, karena takut kena hukuman dari tengkuham. Dulu seperti itu, ya minimal sudah praktek lah. Tapi kan Bapak Ibu belum, ya ini yang belum praktek, sekali-kali bolehlah praktek. Jadi yang wajib-wajib saja.
Basuhnya juga sekali. Sunnah itu 3 kali. Kalau yang wajib sekali saja. Tapi kalau mubalaghatul fil wudu, berlebih-lebihan dalam wudu, yaitu sunnah Nabi. Ya, membasuhnya 3 kali, cuci tangan 3 kali, muka cucinya 3 kali, kepala semuanya dialirkan, diusapkan dengan air, ya kan? Madmadah, kumur-kumur, istinsyak. Nah, itu cuci tangannya bukan sampai siku, tapi sampai kepada lengan. Nah, itu namanya sunnah wudu, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Itu kalau bahasa hadisnya mubalaghatul fi wudu. Jadi Nabi Muhammad kadang-kadang beliau pakai mubalaghatun fil wudu, berlebih-lebihan dalam wudunya, tapi dalam keadaan tertentu juga beliau wudu sekedarnya saja, hanya untuk mengesahkan beliau mengerjakan ibadah salat. Nah, kemudian di sini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, qala wasafa wudu'ahu. Dan kemudian saya berusaha meniru gaya wudunya Nabi Muhammad. Jadi Abdullah bin Abbas lihat Nabi Muhammad wuduknya yang wajib-wajib saja, beliau juga pada malam itu wuduk yang wajib-wajib saja. Wa ja'ala yukhafifuhu wa yuqalliluhu, ya, beliau wuduk sekedarnya saja yang wajib-wajib saja. Bahkan di dalam cerita hadis Nabi Muhammad itu Bapak Ibu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bisa berwuduk dengan air yang banyaknya sepertiga mud. Sepertiga mud. Jadi 1 mud itu minimal atau lebih kurang, ya, lebih kurang 1 kaleng susu itu, 1 kaleng susu kental manis. Tidak penuh Pak, sepertiga dari air itu Nabi Muhammad asih wudu dengan idupnan. Ya kalau kita kan nggak cukup Pak, 1 drum pun nggak cukup kalau kita orang Aceh, ya kan? Tapi Nabi Muhammad Pak, sepertiga mud, ya, kurang dari air aqua ini, sepertiga ini, ya, itu bisa wudu. Maka dulu saya waktu di Arab Saudi naik haji 2008 itu pernah sekali kita pergi, saya lupa waktu itu pergi kemana, tapi dalam perjalanan itu sopir taksi kasih tahu kita, ini sudah masuk waktu sholat, kalian mau apa ini? Jadi hebatnya supir taksi di Arab Saudi itu nawarin kepada penumpang, mau lanjut sholat ambil hukum musafir jamak qasar, atau mau berhenti cari masjid sholat di masjid, atau berhenti di sini di jalan kita sholat di jalan. Ya, kemudian ada teman saya di samping, dia bilang, sudah kita berhenti di sini saja. Tapi wuduknya gimana? Dia kasih botol aqua, nih kalian 1 botol aqua berdua. Orang Arab bisa Pak gitu, ya kan? Orang Arab bisa, tapi kita orang Aceh tidak bisa. Ya, karena kita orang Aceh mecih dalam ibadah, ya kan? Mecihnya sangat apa, ya kan? Sangat apa. Tapi kalau orang Arab bisa itu Pak. Sholat di situ bisa, cuman di helai koran bisa. Tapi kalau kita sangat apa nadika, kan? Itu kalau kita. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad bisa wudhu dengan jumlah air yang volumenya sepertiga mud itu. Dan itu diikuti oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah beliau meniru wuduknya Nabi Muhammad, qala bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, faqumtu fasana'tu misla ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bangun di belakangnya Rasul, aku pun mengerjakan persis seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ji'tu faqumtu an yasarihi. Kemudian aku datang persis di belakangnya Nabi, tapi di sebelah kirinya beliau. Fa akhlafani fa ja'alani an yaminih. Tapi oleh Nabi Muhammad ditarik, Abdullah bin Abbas ditarik, kemudian digeser ke sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beruntung kita punya cerita salah posisinya Abdullah bin Abbas, sehingga kita jadi tahu kalau sholat berjamaah itu jumlah jamaahnya 2 orang, 1 imam 1 makmum. Letak makmum itu tidak di sebelah kiri imam dan juga bukan di sebelah belakang imam persis, tapi letaknya di sebelah kanan daripada imam. Terus Bapak Ibu, kalau dalam fatwa mazhab Syafi'i yang namanya sholat jamaah itu kan harus ada shaf. Syarat sholat jamaah itu harus ada yang namanya shaf. Terus kalau 1 orang atau 2 orang atau 1 orang jamaahnya, shafnya makmum itu kepada siapa? Di dalam fatwa mazhab Syafi'i, pada saat
makmumnya satu orang, maka makmum ini bersaf dengan imam. Maka kaki makmum tidak boleh berselisih dengan kaki imam. Kalau kita kan sekarang ini tapak kaki imam, di sini baru tapak kaki makmum, ya kan? Nah, itu kurang tepat, kurang sempurna dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang betulnya makmum itu mensejajarkan kakinya dengan imam. Ini misalnya kaki imam ini depan, ini bagian belakang. Maka kaki depan makmum itu setentang sedikit saja di bawah kaki ujung daripada imam. Nah, itu kenapa? Karena makmum pada itu safnya adalah saf imam. Jadi satu saf dengan imam. Ya misalnya sholat, bapak-bapak sudah penuhi saf depan, imam sudah berdiri. Tiba-tiba ada ustadz penceramah kita keluar dari ruang imam ini. Lihat, udah penuh saf. Sudah, bapak-bapak ini tidak usah mundur lagi. Tidak usah mundur, Pak. Terus gimana ustadz? Pak ustadz kita sholatnya di mana? Beliau berdiri terus setentang dengan kaki imam, agak sedikit ke belakang. Maka beliau pada saat itu bersafnya dengan safnya imam. Sah sholatnya? Ya sah. Siapa bilang nggak sah? Abdullah bin Abbas kok gitu. Nah, tapi di tempat kita jarang dipraktekkan. Nah, sekali-kali penting. Maka besok-besok kalau imamnya keluar telat dengan muazin telat, saf pertama sudah penuh, bapak-bapak di saf pertama nggak usah mundur lagi. Tetap aja di situ. Terus gimana dengan muazinnya? Udah berdiri di belakang setentang sedikit daripada kaki imam. Nah, itu kemudian mengerjakan sholat. Jadi si muazin itu kemudian bersaf dengan safnya imam. Nah, Abdullah bin Abbas pada saat itu berdiri di sisi kiri, tapi dikoreksi sama Rasul, dibawa digiring oleh Rasulullah ke arah kanannya beliau. Fasalla, kemudian sholatlah, sholat malam, sholat tahajud kedua orang ini. Tsumman doja'a, kemudian setelah sholat selesai Nabi Muhammad indoja'a. Indoja'a itu tidur berbaring. Ya, dalam fatwa mazhab Syafi'i Bapak Ibu, kalau tidurnya berbaring batal wudu, ya kan? Kecuali tidurnya dalam posisi duduk, itu tidak batal wudu. Meskipun mendengkur, meskipun ngorok, lelap tidurnya, asal tidak berbaring dalam fatwa mazhab Syafi'i tidak batal wudu. Nah, syukur mazhab kita Syafi'i, Pak. Kalau enggak waktu Jumat itu pada batal semua wudu. Ya kan? Karena tempat tidur yang paling enak itu waktu Jumat. Kenapa? Ada yang dongeng sebelum tidur itu. Ada yang dongengin sebelum tidur, apalagi di Masjid Oman ini ada AC, khatibnya pendongeng. Kan enak betul itu tidur. Ya, alhamdulillah mazhab kita mazhabnya Syafi'i. Coba mazhabnya Maliki, dalam keadaan apapun asal dia sudah hilang kesadaran batal wudunya. Repot kan? Repot, Pak. Maka syukur alhamdulillah kita mazhabnya Syafi'i. Jadi tidak batal wudu lah, asal jangan berbaring saja. Tapi kata Abdullah bin Abbas, pada hari itu, pada malam itu Nabi Muhammad berbaring, indoja'a fanama, beliau tertidur lelap, hatta nafakha, sehingga beliau mendengkur atau ngorok. Ya, Abdullah bin Abbas mendengar dengkurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang-kadang agak iseng juga, berarti dengkur itu sunnah Nabi, Pak. Ini bapak-bapak ini wajib hafal hadis ini. Kalau istrinya pulang nanti malam protes kita dengkur, bacakan hadis ini. Kamu jangan protes banyak, Nabi aja dengkur apalagi saya. Nabi Muhammad dalam hadis ini diceritakan fana hatta nafakha. Beliau mendengkur tidurnya, berarti lelap. Tidurnya Nabi Muhammad lelap. Ini sesuai dengan apa yang kita ceritakan malam kemarin. Nabi Muhammad biasanya sholat tahajud nggak nyambung ke sholat subuh. Beliau tidur dulu, nanti bangun baru kemudian sholat subuh. Tsumma atahu Bilal, kemudian datang Bilal, karena rumah Rasulullah kan dempet dengan Masjid Nabawi, jadi tahulah Abdullah bin Abbas. Datang Bilal, fa'adzanahu bisolati, kemudian Bilal mengumandangkan azan salat subuh. Fa kharaja fa shalla subha, kami pun keluar untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Walam yatawadda, sedangkan Nabi Muhammad tidak lagi memperbaharui wudunya. Wah, kok bisa ini? Ya, walam yatawadda, Nabi Muhammad tidak lagi memperbaharui wudunya. Yang menarik kemudian dikomentari oleh Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang tabi'in setelah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri kepada tabi'in kemudian kepada Imam Muslim.
Jadi Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan cerita ini langsung dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah yang mengalami sendiri peristiwa ini. Jadi ditanya sama tabi'in, kok bisa Nabi Muhammad tidur mendengkur, lelat, kan batal wuduknya, tapi kenapa Nabi Muhammad ndak wuduk lagi? Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, wa hadza lin nabi sallallahu alaihi wasallam khossatan. Peristiwa seperti ini hanya khusus bolehnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, kita tidak boleh. Kenapa demikian? Li'annahu balaghana, kata Sufyan Ats-Tsauri, karena sudah sampai berita dari para sahabat Nabi kepada kita semua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tanamu ainahu wa la yanamu qalbah. Jadi Nabi Muhammad itu kalau tertidur, yang terpejam itu hanya dua bola matanya saja, tapi hatinya Nabi, kolbunya beliau sadar, masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini tidak wajib memperbaharui wuduknya kembali. Ya, sholat terus Nabi Muhammad enggak ngulang wuduk lagi. Meskipun Bapak Ibu kalau tidurnya dalam kelompok banyak orang, Nabi Muhammad ulang wuduk. Ini kan peristiwa-peristiwa khusus ya, yang jarang orang ketahui. Nabi Muhammad kadang-kadang enggak wuduk. Tapi kalau ada banyak orang lihat Nabi Muhammad wuduk, supaya apa? Jangan salah paham umatnya. Nanti disalahpahami oleh umatnya kalau tidur itu tidak membatalkan wudhu, jadi repot kan, salah paham umatnya. Maka Nabi Muhammad juga mencontohkan, kalau beliau tidur kadang-kadang beliau wudhu, tapi pada saat tidak ada yang lihat kecuali hanya segelintir orang, nah beliau kemudian kadang-kadang habis bangun dari tidurnya langsung mengerjakan ibadah sholat. Ini persis sama kayak cerita Imam Syafi'i. Maka Bapak Ibu, salah satu sunnahnya para ulama, dan ulama itu harus kita yakini sebagai pewarisnya para nabi ya, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu Bapak Ibu punya kebiasaan, mereka itu uduk sholat subuh dengan uduk sholat isya. Itu ulama, tradisi ulama dari dulu. Jadi siapapun yang berhak disematkan kata ulama, dia harus punya tradisi itu. Salah satu tradisinya sholat uduk sholat subuhnya itu dengan uduk sholat isya. Ya kenapa demikian? Nah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama sering sekali seperti itu. Saya sering cerita tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i itu pernah suatu hari datang dari Baghdad, datang dari Mekah ke kota Baghdad, kemudian disambut, dijamu makan sama keluarga Imam Ahmad bin Hambal. Dan sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal ini cerita tentang kebaikan Imam Syafi'i kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini penasaran, mau melihat gimana sih kesolehan Imam Syafi'i ini. Justru pada saat datang Imam Syafi'i, mereka iskal, janggal. Imam Syafi'i katanya orang soleh tapi makannya banyak, ya, banyak sekali makannya. Waktu disediakan makan malam banyak. Ayah saya zuhud, makannya sedikit. Mana ada kata orang Imam Syafi'i lebih hebat daripada ayah saya. Ayah saya lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Waktu malam mereka ngintip dalam kamar Imam Syafi'i, ngintip, tidur. Lihat ayah mereka ibadah tahajud terus-terusan. Yang celakanya yang ketiga ini Pak. Setelah tidur azan subuh, Imam Syafi'i bangun dari kamarnya, terbangun dari tidurnya, keluar dari kamar, enggak wudu, langsung ke masjid. Kemudian dipersilakan jadi imam sama bapak mereka, sama Imam Ahmad bin Hambal. Jadi imam, sudah tidur, ndak wudu, bangun, tiba-tiba sholat subuh jadi imam lagi. Mereka waktu itu kacau pikirannya, ini kurang ajar ini imam hari ini, nggak wudu ini. Maka Bapak Ibu, kata para ulama, suudon sama ulama itu haram hukumnya, ya kan? Suudon sama ulama haram hukumnya. Mereka suudon Pak, ini kurang ajar Imam Syafi'i, batal lah sholat kita hari ini. Setelah sholat mereka hilang kesabarannya, nanya, wahai bapakku gimana ceritanya itu? Anda silakan Imam Syafi'i jadi imam, beliau sendiri bangun tidur tadi ndak uduk, sholat subuh lagi jadi imam lagi, gimana itu? Imam Ahmad ngerti, sehingga beliau minta anak-anaknya ini tanya langsung lah sama Imam Syafi'i, apa kejadian sehingga beliau nggak uduk. Tanya, imam, kata bapak kami Anda ini orang alim, orang soleh, tapi kok makannya banyak, orang soleh biasanya makannya sedikit. Nah, kemudian dijawab sama Imam Syafi'i, oh gini, dalam sepanjang perjalanan dari Mekah ke Baghdad, saya enggak makan sama sekali kecuali minum, khawatir kalau makanan-makanan di jalan itu syubhat.
Tapi waktu sampai di rumah Imam Ahmad, saya yakin makanan keluarga ini halalan thayyibah. Maka saya mau keberkahan makanan keluarga Imam Ahmad bin Hambal ini masuk dalam perut saya. Enggak mau saya sisakan sama sekali. Wah, kaget mereka kan? Jawaban pertama. Nah, jadi Bapak Ibu kalau diundang ke rumah Tengku, ke rumah ulama, bawa kantong plastik Pak, berkah makannya insya Allah. Berkah makanannya. Nah, dimakan lahap Imam Syafi'i. Oh iya. Baru hilang prasangka yang pertama. Lah terus Anda tidur, bapak kami tahajud. Gimana ceritanya? Kata bapak kami Anda lebih soleh daripada bapak kami. Kenapa tidur nggak sholat tahajud? Gini kata Imam Syafi'i, tahajud itu sunnah. Nuntut ilmu wajib. Ya kan, sholat tahajud kan sunnah hukumnya. Nafilatan laka wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Sedangkan tuntut ilmu itu kata Rasulullah, utlubul ilma fardan ala kulli muslimin wal muslimat, fardu hukumnya. Saya malam itu enggak tidur. Saya malam itu teringat sebuah hadis dari Nabi Muhammad. Hadisnya singkat sekali Bapak Ibu. Tapi dari hadis itu Imam Syafi'i mampu menyelesaikan 70 masalah hukum dalam fikih. Hadis itu berbunyi, ya Umair, madza fa'alan Nugair. Jadi dulu di masa Nabi Muhammad hidup ada anak kecil namanya Umair. Umair ini punya seekor burung peliharaan namanya Nugair. Nugair ini satu hari mati Pak dalam sangkarnya. Nangislah anak kecil ini kan, peliharaannya mati kan nangis anak kecil. Nah nangisnya itu kebetulan Nabi Muhammad lagi sholat jamaah, lagi mimpin sholat jamaah. Nangis. Ya setelah itu Nabi Muhammad cepat-cepat keluar dari masjid, menghibur anak kecil ini. Umair, kok burung kamu yang bernama Nugair itu nungging? Kenapa dia? Kenapa bisa seperti itu? Dihibur sama Nabi supaya anak kecil ini enggak nangis lagi. Dari hadis yang singkat itu Imam Syafi'i menyelesaikan 70 masalah hukum. Pertama, sholat sunnah hukumnya dipercepat kalau dengar suara anak kecil nangis. Ya kan? Nah, ini ada imam kita Pak, makin ada anak kecil nangis, makin dia tembak pakai Al-Baqarah. Al-Baqarah dia pasang, anak kecil di belakang nangis. Kalau Rasulullah enggak, percepat. Bahkan enggak pakai lagi zikir, keluar terus masjid. Ada lagi hukum berikutnya, boleh menamakan hewan peliharaan kita. Buktinya Nabi Muhammad nyebut Nugair itu. Nah, jadi jangan sampai ada orang bilang menamakan hewan peliharaan itu bid'ah. Mana bid'ahnya itu, kok ada hadisnya, gimana Anda bilang bid'ah? Ya kan, kadang-kadang enggak habis ngaji dia enggak ketemu hadisnya, udah dia bilang bid'ah itu. Nah kata Imam Syafi'i kemudian, karena saya enggak tidur malam, cuman terpejam mata saya aja ini, tapi pikiran saya terus mikir agama Allah. Ya saya enggak wajib wudu, ya kan? Wudu saya enggak batal, wudu isya itu. Maka saya sholat isya, sholat subuhnya dengan wudu sholat isya saya. Seperti itu. Itu sunnahnya Nabi Muhammad ditiru ulang sama para ulama kita. Wajarlah kalau kemudian Rasulullah menyebut al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.